Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Peristiwa transfigurasi merupakan peristiwa di mana Allah menyatakan sendiri bahwa Yesus yang wajahnya bercahaya dan pakaiannya berkilau-kilau itu adalah anaknya. Yesus adalah Mesias. Pengalaman para murid yang berada bersama Yesus, Musa dan Elia di puncak gunung merupakan pengalaman yang ilahi. Berhadapan dengan pengalaman ini, ketiga murid yang diajak Yesus mengalami kekaguman yang luar biasa, sekaligus sangat ketakutan. Pengalaman berhadapan dengan yang ilahi, siapapun orangnya, pastilah akan bingung bagaimana menggambarkannya. Perilaku ketiga murid Yesus menjadi gambaran yang sangat jelas apa yang mereka rasakan. Petrus berkata-kata namun tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ia mengatakan sesuatu dengan tanpa pikir panjang. Karena sukacita yang begitu besar, sampai-sampai Petrus tidak mampu berpikir dengan nalar. Berapa orang yang ada di situ? Berapa tenda yang hendak ia dirikan? Apakah mungkin mereka mendirikan tenda sementara mereka naik ke gunung bukan untuk berkemah? Artinya, tidak ada perlengkapan apapun yang mereka bawa untuk berkemah. Bagaimana mungkin Petrus berkata-kata hendak mendirikan 3 kemah? Pengalaman berada di puncak gunung tidak jarang membuat kita seperti Petrus, takjub dan bingung. Kecenderungan yang paling sering terjadi adalah kita lupa sejenak akan realitas diri kita. Yesus dan 3 muridnya tidak selamanya berada di puncak gunung. Mereka akan turun gunung untuk kembali hidup dengan murid-murid dan tugas-tugas mereka masing-masing. Perutusan baru menanti para murid setelah 3 murid turun dari gunung. Kehadiran Musa dan Elia menjadi penegasan akan tugas perutusan Yesus dari Bapa untuk ke Yerusalem. Yesus melanjutkan dan sekaligus menjadi puncak sejarah keselamatan Allah Bapa dari Perjanjian Lama. Allah Yahweh hadir dalam sejarah melalui para bapa, bangsa, dan para nabi. Sekarang ini, Allah Bapa mengutus sendiri putranya yang tunggal. Itulah yang dapat kita renungkan dalam peristiwa transfigurasi. Pengalaman akan yang ilahi mengubah cara pandang 3 murid Yesus. Petrus yang tadinya mengakui Yesus sebagai Mesias, saat ini semakin diteguhkan dengan mengalami Yesus sebagai Kristus, Putra Allah. Cara pandang dan keyakinan yang baru inilah yang menjadikan para murid berani menumpahkan darah kemartiran. Sebagai orang yang sudah dibaptis, hidup kita sudah diubah. Status kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Status baptisan akan menjadi efektif ketika kita menerimanya dengan hati yang percaya dan hidup dalam terang ilahi, kejujuran, kebenaran, dan rendah hati. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mendengar dan melaksanakan firman-Nya. Ubahlah hati dan budi kami untuk senantiasa hanya terarah kepadamu. Kami persembahkan hidup dan karya kami kepadamu, Bapa. Sebab Engkaulah tujuan hidup kami untuk selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.